Halo, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan lembar jawaban dari ujian akhir semester dengan mata kuliah jaringan VoIP atau VoIP. Saya dengan Yakub Sofi Pratama di mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Ambrose Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Jadi saya langsung mempresentasikan pada lembar jawaban di mana diminta menjelaskan dari arsitektur gambar di sini. Jadi secara sederhana diagram menunjukkan bagaimana data diambil dari perangkat keras, diolah, dianalisis, sehingga akhirnya ditampilkan ke layar administrator jaringan. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap lapisan atau layer, diurutkan dari bawah ke atas karena sesuai panah. Jadi yang pertama pada bagian A, monitor objek, ini adalah sumber data. Objek ini bisa berupa perangkat fisik seperti router, switch, server. Jadi adalah aliran data untuk paket misalkan suara ataupun video atau aplikasi tertentu yang berjalan di jaringan. Jadi di sini lalu lintas jaringan sebenarnya terjadi. Lapisan ini tidak melakukan analisis, hanya melakukan tugasnya mengirim atau menerima data. Kemudian di fase selanjutnya pada monitor tugas utamanya adalah mengumpulkan data mentah atau raw data. Di sini monitor objek misalnya mencatat waktu paket dikirim, menghitung jumlah paket yang lewat, atau mengecek status port. Panah satu arah ke atas dari monitor objek ini artinya mengambil data dari objek, tapi objek tersebut biasanya tidak memerintah memonitor. Kemudian QoS monitoring, di sini ada data mentah yang dikumpulkan, tadi diolah menjadi informasi yang berguna, fungsinya mengubah data mentah menjadi parameter QoS yang bisa dimengerti. Jika monitor memberikan eh, data waktu kirim dan waktu terima, lapisan ini yang menghitung misalnya terjadi delay untuk sekian milidetik yang juga menggunakan paket loss atau paket yang hilang. Ada jitter, variasi kedatangan paket, kemudian ada throughput kecepatan data. Panah bolak-balik dua arah ke lapisan atas dan ke bawahnya, berarti lapisan ini eh, bisa meminta data spesifik ke bawah monitor dengan mengirim hasil matang ke atas. Untuk fase terakhir, monitoring application-nya ini eh, bisa disebut sebagai interface dari sistem lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan manusia. Misalnya administrator jaringan, visualisasi data olahan tadi pada lapisan sebelumnya, biasanya berupa dashboard di layar komputer yang berisi grafik, label, diagram batang, ataupun warna alert indikator. Contohnya jika kualitas jaringan buruk, misalnya delay terlalu tinggi, aplikasi ini yang memicu alarm atau notifikasi pada admin agar segera diperbaiki. Kemudian soal nomor dua tentang konsep interworking antar jaringan VoIP dan jaringan lain. Di sini interworking adalah proses menjembatani jaringan VoIP berbasis data ataupun internet dengan jaringan telepon biasa ataupun PSTN yang berbasis kabel ataupun listrik agar bisa saling berkomunikasi. Inti kerjanya pada alat yang bernama gateway yang beberapa fungsinya pertama sebagai penerjemah bahasa di sini signaling untuk mengubah perintah digital seperti SIP menjadi sinyal listrik seperti SS7 agar telepon di seberang bisa berdering. Kemudian fungsi selanjutnya sebagai pengubah suara atau transcoding yang mengubah paket data suara dari internet menjadi gelombang suara analog agar bisa didengar di telepon biasa dan sebaliknya. Fungsi ketiganya dibantu soft switch yang bertindak sebagai polisi lalu lintas yang mengarahkan panggilan ke gateway lebih tepat. Secara rumus singkat, jadi ada data bolak-balik yang dari VoIP yang mengandung data ke gateway sebagai penerjemah, kemudian PSTN sebagai sinyal listrik ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ini adalah penjelasan dari
arsitektur ataupun eh, flow data di sini. Jadi deskripsinya yaitu ada outgoing call pada panah merah dari VoIP ke PSTN. Jadi IP PON 101 memanggil telepon analog 201 dari 101 memanggil telepon analog ke 201 pada panah yang merah. Kemudian eh, ada routing VoIP server, sinyal dikirim ke VoIP server serta mengenali kode akses sebagai panggilan ke luar jaringan IP. Fase selanjutnya ada konversi atau gateway. Di sini server meneruskan panggilan ke jembatan penghubung antar jaringan. Di sini paket data IP berubah menjadi sinyal analog listrik agar bisa masuk ke jaringan telepon. Kemudian eh, terminasi pada 201, sinyal analog berjalan melalui jaringan telepon menuju telepon 201 dan membuatnya berdering. Kemudian pada penjelasan incoming call-nya pada panah hijau, ini dari PSTN ke VoIP, jadi telepon biasa ke IP phone gitu. Jadi telepon analog 202 memanggil laptop 102. Karena kemungkinan laptopnya di sini sudah diinstal aplikasi ataupun software VoIP. Jadi inisiasinya dari 202, pengguna di 202 menekan nomor telepon terasosiasi dengan laptop 102. Kemudian ada dilakukan konversi melalui gateway. Di sini sinyal analog masuk ke titik penghubung jaringan. Di sini sinyal analog diubah menjadi paket data digital agar bisa masuk ke jaringan IP. Kemudian lokasi VoIP server, ini ada paket data sampai ke VoIP server, sehingga server mengecek database untuk mencari alamat IP yang aktif milik user 102 yaitu pada laptop. Kemudian lanjutnya ditransmisikan. Server meneruskan sinyal panggilan ke laptop 102 memicu aplikasi softphone berdering. Kemudian pada soal nomor 4, nanti saya sertakan link video presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.